Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu makna taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Bagian yang pertama, makna taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Yang pertama, mengerjakan perintahnya, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran seperti sholat, puasa, zakat, dan juga amal soleh yang lain. Jikalau misalkan kita dikatakan sebagai orang yang taat, maka kita harus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ kita harus laksanakan dengan baik. Seperti salah satu contohnya adalah perintah tentang sholat. Makanya di sini kita harus melaksanakan sholat. Sholat itu wajib kita laksanakan. Selain perintah sholat itu, kita harus melaksanakan puasa. Puasa itu wajib. Yang selanjutnya di situ melaksanakan zakat bagi orang yang sudah sampai hartanya pada nisab atau batas minimal dikeluarkannya zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Di situ ya. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan di situ pada hari raya. Sebelum hari raya biasanya di situ sudah dikeluarkan zakat fitrah. Dan kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya, yaitu yang berkaitan dengan amal-amal soleh lainnya. Salah satu contohnya amal soleh. Salah satu contohnya misalkan bersedekah. Sedekah di situ kompleks sekali, artinya luas sekali. Bukan hanya fokus kepada harta, melainkan di situ hal-hal yang berbuat baik di situ termasuk kepada sedekah yang kita keluarkan. Salah satu contohnya misalkan kita ingin bersedekah, akan tetapi kita tidak memiliki harta, maka di situ kita bisa menggunakan apa yang kita miliki untuk kita keluarkan sedekahnya. Salah satu contohnya misalkan di situ kalimat-kalimat yang baik di situ adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda, al kalimatu thayyibatu shadaqah.
Kalimat-kalimat yang baik di situ adalah sedekah. Senyum juga sedekah. Kita membantu orang lain dengan jasa juga termasuk sedekah. Artinya di situ, jikalau sedekah di situ ialah bagian. Sedekah di situ bagian dari amal soleh. Dan amal soleh di situ diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan makna taat dan juga makna taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Quran surah An-Nisa ayat 59. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Itu apa? Di situ adalah Al-Quran yang diturunkan yang sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kembalikanlah kepada Rasulnya, yaitu sunnahnya Rasulullah SAW. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itu adalah dasar hukum kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Artinya, jikalau misalkan kita berbeda pendapat, di situ ya, berbeda pendapat, maka kita harus mengembalikannya kepada Al-Quran, atau kita harus mengembalikannya kepada sunnahnya Rasulullah SAW untuk menyelesaikan masalah atau untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut. Itu ya. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'illahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para Rasulnya, dan semoga dipermudah urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.